Tugas penegak hukum adalah melakukan penegakan hukum. Dan kami sudah ada hal-hal yang penting sudah saya pegang di tangan saya. Agenda hari ini kita sebenarnya silaturahmi di beberapa tempat untuk meluruskan terkait dokumen ya. Terkait dokumen yang hampir dalam 1 bulan ini dia berubah karena dengan adanya kecepatan online, jadi perubahan itu sangat luar biasa. Yayasan sebulan bisa berubah 4 kali bahkan di saat terjadi sesuatu permasalahan yang timbul gitu. Ini kemarin kita download di AHU ya, dan kita cross check sekaligus kita menanyakan terkait hal-hal perubahan yang kita cek di Dail online dengan AHU. Jadi saya jelaskan bahwa profil Yayasan Pembina Perguruan Tinggi Islam Sunan Giri Lamongan. Jadi sebelum saya mulai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari firma hukum Jamal Hasan Partner menyampaikan ke seluruh pendiri, pembina, dan para anggota yayasan yang ada, kita harus ingat para calon mahasiswa yang akan purna. Di saat kalian berseteru, siapa dampak yang ada di dalam ini? Ribuan mahasiswa menggantungkan nasibnya. Padahal yang dihormati para guru besar, dosen, dekan, dan rektor, hanya karena sesuatu hal yang tidak pas di hati kita, kalian korbankan anak bangsa yang ke depan dia tidak tahu akan jadi apa. Bisa jadi presiden, bisa mewakili semua bangsa kita ke depan lebih baik. Saya praktisi hukum hanya berpesan kepada guru-guru besar saya di Uniswa, tolong selamatkan mahasiswa kita. Jangan karena ego menghancurkan masa depan mahasiswa yang membutuhkan kejelasan dan status yayasan. Maka dari itu harapan kami, mari kita berislah. Kita kembali ke yayasan, kita kembali ke akte yang tidak menimbulkan perseteruan. Segala sesuatu bisa dibicarakan dengan baik. Kalau memang ada hal yang menimbulkan perseteruan, ya kita duduk, kita ketemu, kita rapat bersama. Apa hal yang kurang, mari kita koordinasikan. Bukan malah cepat-cepatan membuat akte AHU di Kemenkumham. Ini adalah langkah-langkah yang tidak mendidik, memberikan contoh-contoh yang tidak baik terhadap mahasiswa-mahasiswa yang baru mengikuti program-program studi di Uniswa Lamongan. Maka dari itu kami sebagai praktisi hukum dan kuasa hukum dari yayasan menelusuri permasalahan ini sampai ke kementerian. Jadi informasi simpang siur di kampung, Uniswa geger, Uniswa ribut, tidak ada yang ribut, tidak ada yang geger. Semua adalah tenang di saat kembali duduk bersama. Itu. Jadi kegaduhan yang timbul karena kurang tahunya administrasi. Karena yayasan dirubah. Kenapa? Karena pembina 5, ada yang meninggal 3, tinggal 2. Nah, tinggal 2 ini yang satu tidak menyepakati tapi dipaksakan untuk merubah akte-akte yang lain. Nah, itulah yang menjadi permasalahan yang timbul. Dan mohon izin Pak Rektor, Pak Bambang yang sudah menjabat 24 tahun di Rektor Uniswa, yang telah membesarkan mahasiswa, yang telah memberikan warna dengan masa jabatan yang berakhir dengan hormat
tidak ada celah apapun. Kalau memang masih ingin memberikan, menyumbangkan dalam baktinya, ilmunya, mari kita komunikasikan. Tidak dengan cara-cara yang tidak baik. Kami sebagai pengacara, penegak hukum, Unisla mengajak semua stakeholder yang ada di yayasan duduk bersama untuk mendamaikan keteduhan dalam permasalahan yang sedang dihadapi. Sementara itu pesan dari kami, barangkali ada hal yang perlu dipertanyakan, menurut saya. Berarti isunya itu bukan ketua yayasan ya, yang tadi yang nyebar di video-video baru-baru ini. Yang TikTok itu ya? TikTok itu Pak, tolong dijelaskan Pak. Yang TikTok itu sebenarnya kami dari universitas ada CPU yang hilang. Lalu kami ke Polsek. Ini alurnya ya. Kami ke Polsek. Setelah kami ke Polsek, Polsek menyampaikan bahwa Pak, CPU-nya tidak hilang, tapi diamankan oleh Pak Bambang. Tuh. Setelah itu, kami silaturahmi sama Pak Bambang, mantan rektor. Kita bertamu, mohon izin Pak, menanyakan terkait 4 CPU yang tidak ada. Tuh. Terus beliau menyampaikan, saya tidak tahu, saya nggak ngerti. Silahkan tanya Pak Malkan sama Pak Nazim. Bisakah diundang ke sini, kita tabayun untuk mengklarifikasi apa yang disampaikan Pak Bambang bahwa yang nyuruh 2 orang itu. Saya nggak tahu, saya nggak bisa. Silahkan aja datang ke rumahnya. Jadi kita ke sana itu diperintahkan Pak Bambang untuk bertabayun silaturahmi ke tempatnya Pak Malkan. Nah, setelah sampai sana, kita menghormati pendiri yayasan, kita menghormati pembina yayasan, tapi yang jaga dia nggak ngerti bahwa kita ini mau bertabayun. Mau menanyakan apakah betul CPU 4 itu kata Pak Bambang yang merintahin Pak Malkan. Karena nggak ngerti, akhirnya jadi ya biasa miskomunikasi di lapangan itu. Dan Pak Malkan sebagai pembina, bukan ketua yayasan. Ketua yayasan adalah Insinyur Wardoyo MMA. Itu ketua yayasan yang sah, resmi, sesuai dengan AHU. Sebelum adanya perubahan-perubahan, ada pun perubahan, ketua yayasan masih Pak Wardoyo. Itu. Berarti cuma ada kesalahpahaman aja ya, yang bisa dikatakan seperti itu. Kesalahpahaman. Tapi belum ketemu titik temunya ya Pak berarti. Sampai saat ini seperti apa Pak? Sampai saat ini apakah sudah tabayun itu sudah bertemu atau seperti apa hasilnya? Belum ada pertemuan berarti ya? Belum ada. Kemarin sudah kita upayakan, cuma kita pastikan AHU terbaru. Ini ada AHU terbaru dari Jakarta Selatan, Bu Maria Gunarti SHMKN. Nah, ketentuan-ketentuan perubahan harusnya kan menghadap ke notaris di hadapan kita sesuai dengan undang-undang kenotarisan. Tapi ini juga sama dilakukan, Pak Ujang sebagai pembina tidak tahu masalah ini. Perubahan yang di Surabaya, notaris siapa? Nah, notaris Evi Mardiana, itu pun Pak Ujang juga tidak tahu adanya perubahan nama Pak Najib masuk sebagai pembina. Itu Pak Ujang sebagai pembina nggak ngerti. Gitu loh. Nah, maka dari itu kami mengajak seluruh yang ada di yayasan, kita letakkan ego kita, kita letakkan keinginan nafsu dunia kita demi menyelamatkan anak bangsa. Lebih penting dari segala-galanya. Itu kalau sampai suara saya ini tidak didengarkan, atau saya mengajak rujuk damai dihiraukan, ya monggo silakan. Saya bukan melakukan sesuatu hal
tugas penegak hukum adalah melakukan penegakan hukum. Dan kami sudah ada hal-hal yang penting sudah saya pegang di tangan saya untuk harus terwujud kedamaian ini. Kalau tidak mau damai pasti ada korban. Saya pastikan ada korban yang sia-sia, bisa kecewa, bisa ya gak enak hati namanya. Orang korban macam-macam itu. Karena sesuatu hal yang diinginkan tidak bisa didapatkan. Kalau kita berbicara sini semuanya benar, tidak ada yang salah. Karena semua disahkan oleh akte. Kecuali ada yang digugat. Nah, karena ada 2 tim advokat dari Malang, kebetulan kami dari Solo. Gitu. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan bahwa pendamaian adalah mutlak. Kenapa di kepolisian ada namanya restoratif justice itu dimunculkan di kejaksaan boleh, nah, apalagi ini yayasan tempat mendidik menggembleng orang, di mana itu dibutuhkan figur-figur yang memiliki harga diri kehormatan, hati yang lembut, bukan hati yang radikal. Karena tempat belajar mengajar adalah pusat mentransfer orang menuju hal yang baik, bukan menuju kehancuran atau menuju memberikan orang yang panas dalam hati. Itu yang saya juga tidak habis pikir. Memiliki intelektual yang tinggi, memiliki pengalaman yang tinggi, tapi demi kepentingan pribadi menghancurkan anak bangsa, ribuan orang. Bapaknya nggak ngerti, petani sana jual tembakau, jual apa untuk menyekolahkan anaknya, apa yang didapatkan. Jadi saya menghimbau praktisi hukum supaya orang-orang tua yang duduk di sana sadar diri bahwa di bawah kalian ada orang yang berharap, bukan hanya mahasiswa, termasuk orang tua renta dan neneknya yang membanggakan anaknya kuliah di Uniswa. Kalau kalian menghancurkan hal itu, nah, bagi praktisi pengajar yang sudah notabene-nya memiliki akreditasi di Yayasan Tinggi Islam Sunan Giri Lamongan, namanya Sunan Giri Wali. Tapi hari ini saya sebagai praktisi hukum ya ikut bersedih dengan adanya gejolak-gejolak yang tidak nyentit, yang tidak penting, dikonsumsi oleh bangsa dan negara kita ini. Tempatnya orang harus berdamai, tempatnya orang harus berprestasi, tempatnya orang harus mengukir segala sesuatu yang apa menjadi cita-citanya ke depan, mengantarkan orang-orang yang dicintai. Tapi hari ini Universitas Islam Uniswa Lamongan membuat catatan yang tidak menyenangkan untuk bangsa dan negara kita ini. Itulah yang saya ikut prihatin sebagai penasihat hukum, sebagai ya kita lihat di lapangan ada demo, itu tidak mendidik. Kita negara demokrasi, ngapain demo? Ayo duduk bareng di ruangan, ayo kita komunikasi perwakilan. Sudah dicontohkan DPR jadi pilih perwakilan duduk di sana. Ngapain demo-demo? Capek. Nah, hal-hal yang seperti inilah yang harus kita dudukkan permasalahan biar tidak menjadi sesuatu yang buntu. Semua kalau duduk diuraikan selesai, masa nggak ada masalah yang bisa diselesaikan. Semua masalah pasti bisa diselesaikan di saat ayo berdampingan, ayo duduk komunikasi yang cantik.